Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, kabar duka disampaikan langsung dari Robito Alawiyah DPC Kota Tangerang Selatan. Segenap keluarga besar Robito Alawiyah DPC Kota Tangerang Selatan turut berduka cita atas wafatnya Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, pimpinan Pondok Pesantren Al-Maddad, 1 Zulhijjah 1446, 27 Mei 2025. Turut berduka cita dan berbelasungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni sekalian dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma abdalhu daron khairan min darih wa zawjatan khairan min zawjatih wa ahlan khairan min ahali. Allahumma ja'al kubrahu radatan min riyadil jinan wa la taj'al kubrahu khufratan min khuffarin niran. Ya, walaupun kita tahu bahwa di polemik nasab ini secara resmi ya Habib-Habib ini masih belum mengakui ya bahwa mereka bukanlah zuriat Rasulullah. Tapi dalam perspektif ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ya tetap kita harus menjunjung tinggi yang namanya saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai ya. Tapi teman-teman, mungkin teman-teman ingat ya di awal-awal polemik nasab, dulu Kiai Imad pernah nyampein bahwa ada seorang Habib juga yang meninggal, dan itu pakar DNA ya, pakar nasabnya, pakar nasab dari Robito Alawiyah yang pernah melontarkan statement, pokoknya biar bagaimanapun kita harus pertahankan nasab kita. Nah, setelah itu kemudian meninggal dunia. Nah, itu disampaikan oleh Kiai Imad, dan bahkan Kiai Imad melanjutkan, siapapun dia, mau setinggi apapun ilmunya, jabatannya, pangkatnya, kalau dia membela nasab yang sudah menyakiti baginda Nabi selama ratusan tahun ini, maka dia akan terlindas. Terus Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Robito Alawiyah. Dia mengatakan, bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu, dia mati cegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai. Tapi wallahu a'lam bishawab, apakah kemudian ini ada kolerasinya gitu kan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad? Dan tentu ini juga pernah ya kan, kemudian ada Kiai Pribumi ya, yang beliau itu adalah muhibbin ya, pun sama, bahkan jelas di atas panggung dia melarang untuk berbicara soal polemik nasab yang terjadi. Qadarullah biidznillah, kemudian meninggal dunia, wafat di tempat. Dan secara pribadi gue yang mungkin bukan siapa-siapa ya, gue cuman orang biasa, orang awam yang peduli aja gitu dengan kondisi yang terjadi. Tentunya di dalam apa namanya keagamaan ya di Indonesia ini, dan dalam perspektif sempitnya ya NU gitu, ke NU-an itu seperti apa, fenomena-fenomena yang terjadi. Dari dulu gue nggak pernah mau terlibat ya, nggak pernah mau apa namanya ya bahasanya ikut-ikutan yang konten terkait
isu Wahabi segala macam. Gue rasa udah banyak sekali itu kan ustadz-ustadz yang lebih punya kompetensi. Karena bagi gue juga dalam perspektif lain, kadangkala Wahabi juga ada benernya. Nah, protektif terhadap hal-hal yang berbau bid'ah dan sifatnya khurafat. Dan ternyata betul saja ketika polemik nasab itu terjadi, kita orang-orang NU yang akar rumput gitu ya, itu dibandingkan orang-orang yang kita jas Wahabi, mereka itu satu langkah lebih maju ketimbang kita. Dan pada akhirnya kita temukan lah, mungkin tadi selama ini ada keraguan ya kan, soal amaliyah NU apakah seperti itu yang banyak dipertontonkan oleh kaum Ba'lawi itu. Ternyata benar saja, itu adalah ajaran yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh kiai-kiai kita gitu. Kembali ke pokok ya, miris gitu loh sama kiai-kiai bahkan sekelas UAS, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat. Jadi ya inilah bentuk fitnah akhir zaman. Nggak mandang siapapun dia, ketokohannya, titel jabatan, cuman orang-orang yang mungkin berarti, atau paling nggak minimal kalau gue berangkat dari ya pengamatan ya, pengamatan di media sosial. Dan gue mau cari tahu gitu. Dulu juga gue muhibbin, tapi gue mau cari tahu. Gue beraniin diri buat nonton ceramah dari Kiai Imad. Lama juga itu, 1 tahun. Gue baru bersuara itu di tahun kedua. Ya paling nggak, walaupun nggak ada pengaruhnya, gue pakai ilmunya burung pipit lah ketika Nabi Ibrahim dibakar itu. Ya jadi masalah bagi gue. Yang penting gue punya kontribusi gitu, buat nasib bangsa gue, buat nasib agama, buat nasib NU ke depan, dan hal-hal yang berkaitan. Ya mungkin ini teman-teman kabar yang gue bisa kasih hari ini. Ada Habib dari Tangerang, Habib Lutfi, yang meninggal dunia, wallahu alam. Nggak tahu sebabnya apa sakit atau apa, kita nggak tahu. Yang jelas tetap kita doakan yang terbaik. Tentang korelasinya dengan polemik nasab ini, wallahu alam juga ya. Silakan ambil kesimpulan pribadi masing-masing saja. Gue nggak mau spekulasi, takut salah. Tetap kita doakan yang ditinggalkan mudah-mudahan dapat kesabaran. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita Habib Ba'lawi yang lain untuk segera bertobat dari pengakuannya sebagai zuriat Rasulullah SAW. Terus kalau ulama Nusantara jaga persatuan, NKRI harga mati.